Talenta dan bakat merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk wajib dikembangkan oleh umat manusia. Pengembangan talenta khususnya bagi anak-anak merupakan hal prinsipil dalam proses parenting yang dilakukan oleh orang tua. Namun tidak dipungkiri bahwa kualitas parenting yang dimiliki oleh tiap orang tua tidaklah sama. Situasi ini sangat berbahaya karena pola edukasi talenta yang menjurus kepada pola-pola kapitalisme akan tercipta apabila dewan ini mengangkat mosi ini kepada sistem yuridis dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks talenta seni misalnya, hal ini memicu adanya eksploitasi dan perundungan apabila pola asuh tentang penanganan bakat seni tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Misal dalam satu kasus anak yang ditekan untuk menari balet hingga kompetensi akademiknya diabaikan. Sebagai pembicara tim oposisi, kami menyatakan sikap bahwa mosi tersebut tidak dapat dibenarkan. Pernyataan tersebut yang kemudian dikontekstualisasi melalui substansi-substansi yang dibawakan oleh tim proposisi atau tim pemerintah, di mana kami menganggap bahwa argumen yang dibangun oleh tim pemerintah tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan. Yang pertama, prinsip moral tentang pola asuh adalah tentang penuntunan anak. Ibarat ketika kita belajar berjalan, tugas dari sang orang tua adalah hanya memberi instruksi, pengetahuan, dan intervensi yang sangat terbatas, seperti halnya memegangi, menuntun, dan sebagainya. Di luar itu, dimensi kekuasaan tetap terletak kepada setiap individu itu sendiri. Pemberian ruang gerak anak dalam mengekspresikan bakat seninya juga merupakan prinsip moral. Kemudian, nasib, karir, dan kondisi keuangan anak di masa depan perlu ditegaskan bukan merupakan tanggung jawab dari orang tua, di mana setelah berusia 18 tahun, individu dianggap dewasa dan bebas dari tanggung jawab orang tua. Dalam substansi pertama yang disampaikan oleh tim pemerintah atau tim proposisi ini, jugalah terjadi korelasi yang tidak begitu esensial antara layer 1 hingga 2, di mana tidak selaras dengan prinsip bagaimana manusia itu bertumbuh itu sendiri. Yang kedua, hubungan orang tua dan anak tidak dapat digeneralisir seperti yang disampaikan oleh tim proposisi. Kembali, prinsip moral ditekankan dalam pola asuh pengembangan bakat seni. Dalam argumennya, substansi pertama dan kedua dari tim proposisi tidak selaras. Proses pengembangan bakat seni harus didasari oleh kemerdekaan dan kebebasan individu. Ketika terdapat pertentangan antara orang tua dan anak mengenai karir di masa depan, itu merupakan instrumen yang begitu jelas yang menandakan bahwa orang tua merampas kemerdekaan dari sang anak dalam memilih jalan hidupnya, dalam memilih keputusan-keputusan hidupnya. Hal tersebut tentu melanggar prinsip moral yang dijelaskan oleh tim proposisi di argumen pertamanya. Dan kami menilai kedua argumen yang disampaikan tidak dapat diterima. Sebagai tim oposisi, kami memiliki 3 argumen mengapa mosi tersebut tidak dapat dibenarkan. Yang pertama, bahwa substansi ini akan berbahaya ketika nantinya akan dibawa ke arah ke sistem yuridis. Pengembangan talenta seninya adalah tugas sosial orang tua, bukan tugas eksplisit yang ternomenklaturkan secara tersurat. Ketika konteks ini dibawa ke ranah perundang-undangan, orang tua akan menginterpretasikan ini sebagai suatu kewajiban hukum. Akibatnya, perilaku-perilaku yang keras dari orang tua akan diterapkan dalam pengembangan bakat talenta seni anak-anaknya, yang tentu kondisi seperti ini memicu adanya abuse atau kekerasan atau eksploitasi yang berlebihan bagi anak-anak. Perilaku semacam ini bukannya mampu mengembangkan bakat seni anak, melainkan justru melahirkan trauma-trauma yang berkepanjangan dan justru mematikan bakat dari anak itu sendiri. Contohnya pada kasus balerina berusia 6 tahun yang lumpuh akibat dipaksa split. Argumen yang kedua, tidak semua orang tua mampu mendukung mosi tersebut. Proses pemaksimalan bakat, apalagi seni, tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak mudah dan juga tidak murah. Sebagai sebuah negara berkembang yang notabene masih banyak masyarakat yang tergolong miskin, kebijakan dan statement semacam ini tidaklah etis dan bermoral bagi masyarakat.
Jangan sampai seluruh keluarga tidak dapat membeli beras akibat sang orang tua harus memberikan biola kepada anaknya, atau anak tak bisa melanjutkan sekolah akibat biaya untuk sekolah dipergunakan untuk les tari misalnya. Kondisi tersebut adalah buah dan hasil dari multitafsir dari para orang tua ketika mosi ini disetujui oleh para dewan. Ketidakmampuan orang tua ini bukan hanya terjadi dari segi finansial belaka, melainkan juga ketidakmampuan sosial. Misalnya seorang ayah yang tidak bisa memaksimalkan bakat dance anaknya akibat berbagai konflik-konflik sosial seperti norma sosial, trauma masa lalu, atau melanggar prinsip-prinsip keyakinan di masyarakat. Ketiga, mendukung mosi ini berarti menyepakati adanya peralihan tanggung jawab moral terhadap kualitas sumber daya manusia masyarakat dari pemerintah dan negara kepada rakyat dan orang tua. Sejatinya proses pemutahiran setiap warga negara adalah kewajiban dari negara itu sendiri. Meski keluarga berperan sebagai ujung tombak, namun pemerintah harus hadir sebagai produsen atau inti pengembangan yang dilakukan yang diaktualisasi melalui kebijakan-kebijakan. Adanya mosi ini jelas merupakan peralihan tanggung jawab pemerintah terhadap kewajiban membangun manusia-manusia bangsa, bukan? Ketiga argumen tersebut yang kemudian menjelaskan mengapa mosi ini tidak dapat dibenarkan. Proses pemaksimalan bakat dan talenta seni siswa adalah tugas alamiah dari orang tua, namun menjadi sangat tidak bermoral apabila dewan ini mengangkat mosi ini dalam aspek-aspek politis misalnya. Multitafsir yang berimplikasi menjadi berbagai paham dan tindakan adalah potensi berbahaya yang akan timbul, bukannya menambah mutu para generasi muda bangsa, namun justru menghancurkannya secara perlahan. Demikian, terima kasih.